Sahabat, Surosoan kali ini akan mengangkat tayangan eksklusif optimisme KPU Banten menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Tepat saat ini saya berada di KPU Provinsi Banten. 20 Mei 2024 ke depan, tepat seperempat abad gerakan reformasi Indonesia. Pemilu ini adalah momentum kita untuk membangkitkan semangat reformasi. Artinya, apa yang dituntut reformasi bahwa demokrasi Indonesia bisa menerapkan secara konstitusional dan kembali pada Undang-Undang 45, khususnya menyangkut tentang prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Begitu pula kami KPU Republik Indonesia berkomitmen melaksanakan prinsip keterbukaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 3, khususnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik sebagai informasi penting yang juga merupakan hak publik, bahwa terkait data pemutakhiran pemilih di Provinsi Banten misalnya, rekapitulasi per Februari tahun ini sebanyak 8.182.519 pemilih yang nantinya menjadi peran besar sebagai barometer partisipasi publik terhadap suksesnya pemilu 2024 nanti. Dan pemilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hak pilih ada 1.345 pemilih, termasuk di dalamnya pemilih pindah keluar Banten, meninggal dunia, pemilih ganda, dan anggota Polri. Lalu bagaimana KPU berbicara tentang angka partisipasi publik agar publik ikut serta berpartisipasi tinggi dalam pemilihan? Hal lain sahabat, KPU Banten saat ini butuh 537 miliar untuk gelar pemilu 2024 guna pembiayaan 2.400 TPS dan KPPS yang bertugas, di mana ada 9 yang bertugas dalam tiap TPS. Bagaimana peran dan janji komitmen pemerintah Provinsi Banten yang merupakan memiliki fiskal yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan anggaran KPU di pemilu 2024 dan duduk bersama dengan lembaga legislatif. Sahabat Surosoan, mari kita ikuti bincang eksklusif bersama KPU Banten dan apa kata Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menjelang persiapan pemilu serentak 2024. Mari sahabat, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surosoan, kali ini kita akan sharing ya, berdiskusi dengan KPU Provinsi Banten, di mana kita akan banyak mengupas atau mengulas terkait dengan berbagai informasi kepemiluan, di mana kita akan mengambil topik terkait dengan optimisme KPU Banten menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Dan kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yang istimewa bagi kami, karena ini kali pertamanya Surosoan diundang secara kelembagaan oleh KPU Provinsi Banten, dan pertama kalinya menghadirkan narasumber dari penyelenggara pemilu 2024. Di sebelah saya sudah hadir Bapak Eka Satya Laksmana, SEMM. Beliau ini adalah, kalau saya mengenal sosok beliau ini adalah perangkat dari jurnalis atau pers dulu ya, dan juga sebagai pernah di komisioner Bawaslu Provinsi Banten, dan kali ini di KPU Provinsi Banten beliau sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Di sebelah saya sudah hadir, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Atur nuhun Kang, terima kasih sudah diterima di rumah rakyat ini, rumah pintar pemilu di Provinsi Banten. Kang, kali ini kita ingin sharing aja berbagi informasi kepada sahabat Surosoan
di mana tidak jauh dari tentang kesiapan dan optimisme KPU Provinsi Banten untuk persiapan pemilihan umum di 2024. Sebelum itu Bang, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih ke Bang Eka. Apa sih senangnya dan juga sekaligus tujuan Bang Eka ini itu berada di KPU Provinsi Banten ini, yang bisa jadi ini sebagai pilihan atau tujuan keputusan dalam hidup Bang Eka. Nah, bisa di-share ke teman sahabat-sahabat Sunosuan barangkali. Ya, terima kasih. Saya bergabung di penyelenggara pemilu mulai 2012 di Bawaslu Provinsi Banten. Tujuannya sederhana, saya ingin punya kontribusi terhadap proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Saya punya tenaga, saya punya sedikit pemikiran, saya punya sedikit ide tentang bagaimana demokrasi di kita ini menjadi lebih baik, dan saya ingin mendaya gunakan diri saya untuk semua proses itu ke depan. Dan alhamdulillah 2012 pemilu 2014 cukup baik terlaksana, dan di 2018 saya bergabung di KPU Provinsi Banten dengan tujuan yang sama, tetapi ingin memberikan kontribusi tenaga, sedikit pemikiran dan sedikit ide untuk bisa membuat demokrasi di Indonesia di Banten menjadi lebih baik. Itu yang segera menjadi motivasi buat saya untuk sampai hari ini saya masih mudah-mudahan bisa dengan baik menyelesaikan tugas dan kewajiban saya di KPU Banten. Oke, jadi artinya memang keterpanggilan ya kan ya. Alhamdulillah ada panggilan dari jiwa saya untuk masuk lembaga penyelenggara pemilu. Iya, ya memang beliau ini tetap ya nasionalis sejati. Saya pikir berada di sini hanya karena keterpaksaan atau kebutuhannya. Oke, Bang Eka, jadi memang itu sosok Bang Eka yang memang kami hadirkan di sini karena memang beliau merupakan representatif dari perwakilan KPU Provinsi Banten ya, yang bertugas memang untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan juga terkait dengan kehumasan kurang lebih seperti itu. Nah, Bang Eka, sesuai dengan tema ini ya, kita akan mengangkat tentang optimisme KPU Banten terkait dengan penyelenggaraan dan persiapan pemilu di 2024. Nah, ini persiapan di KPU Provinsi Banten ini sejauh mana sih yang memang sudah dipersiapkan, Bang Eka? Ya, pertama tentu kami sangat optimis ya terkait penyelenggaraan pemilu 2024 ini akan berjalan dengan baik, insya Allah. Pertama, dasar optimisme ini karena Undang-Undang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk penyelenggaraan 2024 itu tidak ada perubahan, sehingga jika didasarkan pada undang-undang itu, secara teknis penyelenggaraan kita sudah punya pengalaman di 2019. Misalnya untuk pemilu 2024 kita tetap menyelenggarakan pemilu 5 surat suara, pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD, pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Itu secara serentak dan sama dengan 2019 lalu. Secara teknis baik itu regulasinya, kemudian pelaksanaan teknis tahapan tidak terlalu berbeda jauh. Hanya mungkin di 2024 ini bedanya adalah karena ada pelaksanaan pemilihan serentak atau pilkada lah, kalau dulu bahasanya pilkada, sekarang disebut pemilihan serentak pada tahun yang sama. Tapi bulannya berbeda. Kalau pemilu serentak 2024 itu di bulan Februari, sementara pemilihan serentaknya atau pilkada 2024 itu ada di bulan November. Nah, memang ada sedikit irisan tahapan antara tahapan akhir pemilu dengan tahapan awal. Saya kira di situ tantangannya kita untuk bisa membagi sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain, keuangan dan sebagainya. Jadi optimisme itu tentu juga didasari pada pengalaman teknis kita. Di samping itu kelembagaan kita juga sudah siap. Kelembagaan yang dimaksud dari KPU RI sampai kabupaten kota kita sudah settle, sudah siap, strukturnya sudah ada. Ya, tinggal nanti memikirkan soal panitia ad hocnya, dari mulai kecamatan
kecamatan sampai dengan TPS. Itu tantangan kita untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan tahapan. Prinsip-prinsip optimisme itu tentu juga didukung oleh infrastruktur yang lain selain soal kelembagaan. Pendanaan juga pemerintah sudah menyatakan siap. Jadi sejak diluncurkan 14 Juni 2024 tahapan pemilu dimulai diluncurkan oleh KPU RI, kita sudah siap secara keseluruhan. Kelembagaan sudah oke, SDM sudah ada, anggaran dari urusan KPU RI dengan pemerintah kan bisa merealisasikan anggaran. Insya Allah penyelenggaraan pemilu 2024 dari sisi penyelenggaraan dari aspek KPU insya Allah siap lah. Siap. Gitu. Mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspektasi bersama ya. Amin. Suksesnya pemilu ini juga tidak hanya dari peran pelaksana penyelenggara pemilu, namanya KPU Provinsi Banten dan KPU di tingkat kota ataupun kabupaten ya, juga adalah keterlibatan pemilih dalam hal ini masyarakat ya, itu yang menentukan sebetulnya. Oke, jadi persiapannya KPU ini adalah sudah yakin ya, optimis ya. Insya Allah ya, sejak diluncurkan tahapan 14 Juni 2019, konsolidasi kelembagaan, konsolidasi SDM secara struktural, regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan teknis juga sudah disiapkan oleh KPU RI, termasuk jadwal secara rinci juga sudah disiapkan. Dari sisi regulasi kita siap, dari sisi kelembagaan juga sudah oke, sisi SDM sudah ada. Tinggal nanti ngurusin yang ad hoc ini. Oke, baik Kang. Jadi kita ya terkait dengan pemilu ini kan tidak hanya pada pemilih aja ya, tapi juga bagaimana kepada parpol juga mungkin ya, gitu ya. Karena ini sebagai kontestan ya dalam pemilihan nanti kan. Nah, ya kita akan mengulas terkait dengan tahapan pemilu. Nah, jadi kan memang sejauh ini sudah dibuka ya pendaftarannya, dan penyerahan dokumen juga verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual belum ya, dan penetapan itu nanti. Nah ini sejauh mana pendaftaran atau penyerahan dokumen pendaftaran dan verifikasi administrasi ini sudah dilakukan? Ya, pendaftaran sudah selesai. Dilaksanakan di KPU RI. Kemudian ada 24 partai politik yang dinyatakan lolos pendaftaran. Artinya secara nasional. Karena pendaftaran itu kan disentralisasi di KPU RI, penyerahan berkas, dokumen dan segala macam. Nah, keputusan KPU RI ada 24 partai politik yang lolos pendaftaran. Dari sekitar 42 partai politik. Ada 26 partai politik yang dinyatakan lolos pendaftaran. Ya. Lolos pendaftaran itu dianggap menyerahkan dokumen lengkap. Nah, setelah lolos pendaftaran, kita KPU provinsi dan kabupaten kota itu digunakan untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Nah, proses yang berlangsung sampai hari ini adalah proses verifikasi administrasi keanggotaan menggunakan sistem informasi partai politik atau disebut SIPOL. SIPOL ini digunakan sebagai alat bantu bagi KPU untuk melakukan verifikasi administrasi. Di hampir semua kabupaten kota, di 8 kabupaten kota Provinsi Banten itu hampir semua verifikasi keanggotaannya diikuti oleh 24 partai politik yang lolos pendaftaran. Jadi semua partai politik itu mengirimkan data keanggotaannya. Nah, itu sudah dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Kemarin sudah finalisasi proses verifikasi administrasi keanggotaannya. Jadi verifikasi administrasi keanggotaan itu mencocokkan data input dalam SIPOL dengan data kartu identitas KTP maupun KTP. Elemen datanya dari mulai nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kemudian usia. Jadi elemen-elemen data itu yang disesuaikan. Kalau dia sesuai semua antara input data SIPOL dengan data identitas, maka disebutnya memenuhi syarat dan seterusnya. Sekarang sudah ada sedang dalam proses finalisasi sebelum kemudian nanti ada proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi di masing-masing partai politik.
disambung dengan penetapan ya. Disambung nanti ada proses rekapitulasi di tingkat provinsi kemudian di tingkat nasional. Baru setelah itu ada verifikasi faktual keanggotaan. Verifikasi faktual keanggotaan itu nanti dilakukan secara sampling. Nah, sampling berapa persen, nanti itu yang nyamplingnya juga KPRI. Misalnya partai A, samplingnya 10%, nanti turun nama-nama yang harus disamplingnya, itu baru nanti sampling itu verifikasi faktual itu nanti turun. Kalau misalnya 1000 atau 100 yang harus disampling, ya 100 itu yang harus didatangi. Baru nanti akan ada penetapan apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, dari 24 itu akan ada penambahan lagi atau mungkin sudah memang bulat? Ya, belum, karena memang ada beberapa partai politik yang kemarin dinyatakan tidak lolos pendaftaran, ini sedang melakukan sengketa administrasi ke Bawaslu. Nah, ini masih dalam proses. Bisa jadi ada penambahan, bisa jadi tidak, tergantung nanti keputusan Bawaslu. Kalau kemudian keputusan Bawaslu atau ketetapan Bawaslu hasil sengketa itu menyatakan ada partai-partai yang menggugat itu lolos, dinyatakan dapat mengikuti verifikasi, maka akan ada tambahan partai politik yang mengikuti verifikasi administrasi, sehingga konsekuensinya nanti kabupaten kota akan kembali melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik yang dinyatakan lolos atau menangkan gugatan di Bawaslu. Ya, berarti memang ada kans ya untuk partai politik yang lain bisa masuk ke dalam ini. Jadi bukan kan sebetulnya kemungkinan bertambah atau tidaknya. Ya. Sampai kapan kepastian? Ya tergantung proses di Bawaslu. Sampai nanti Bawaslu menetapkan ada partai A, B, C dan seterusnya yang dapat mengikuti proses selanjutnya berupa verifikasi administrasi KPU. Kita masuk. Oke. Ya, nah, masih terkait dengan verifikasi tanda parpol ya Kang. Ya ini bagaimana nih KPU Banten meyakinkan pada publik ya bahwa KPU Banten ini cukup profesional dalam melakukan verifikasi ini. Ya. Karena kan memang ada pertanyaan juga dari masyarakat ya bahwa bukan tidak percaya pada KPU Banten, tapi ini harus kita sosialisasikan sejauh mana KPU ini cukup memiliki integritas dalam terutama terkait dengan profesionalisme ya, terkait dengan melakukan verifikasi parpol ini. Nah itu bagaimana? Ya, saya kira dengan bantuan teknologi informasi yang kita sebut SIPOL itu semakin profesional kita melaksanakan proses. Jadi tidak ada kontak langsung dengan peserta, itu bagian dari asas profesionalisme kita sekaligus menjaga integritas kita. Jadi sama sekali kita tidak ada komunikasi dengan peserta. Jadi kita komunikasinya hanya dengan laptop lah kira-kira. SIPOL kita tinggal buka. Dalam proses vermin atau verifikasi administrasi itu untuk menetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat keanggotaan, kita juga diawasi oleh Bawaslu yang melakukan pengawasan melekat lah kira-kira. Meskipun Bawaslu diberikan akses oleh KPU sebagai viewer dalam SIPOL itu, ya kita buka. Bawaslu boleh masuk ke ruangan verifikasi, duduk di sebelah verifikator. Jadi kita punya verifikator namanya. Masing-masing kabupaten kota bervariasi tergantung jumlah keanggotaan. Ada yang 6, ada yang 9, ada yang 15 tergantung jumlah keanggotaan. Jadi sepanjang proses kemarin itu pengawasan melekat dilakukan oleh Bawaslu. Hasil-hasil verifikasi kita sampaikan kepada publik. Laporan ke KPRI yang ke Bawaslu. Kira-kira begitulah, ada laporan berjenjang. Sehingga sepanjang pengetahuan kami proses itu sangat transparan. Transparan dalam arti bahwa lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan itu diakses. Jadi insya Allah dari beberapa aspek, beberapa indikasi itu kita bekerja secara profesional dan berintegritas, dan para operator juga kita minta untuk menandatangani fakta integritas, menjaga kerahasiaan. Insya Allah proses itu kita laksanakan sesuai norma dan penyelenggaraan pemilu. Iya. Nah itu dicatat, artinya KPU sejauh ini kan memang sudah berupaya mungkin untuk sebagai bentuk transparansi ya, keterbukaan, dan tidak perlu khawatir bahwa ini
independensi KPU ini betul-betul punya integritas yang memang tidak Salah. bisa diragukan ya. Ya, masih terkait dengan ini verifikasinya, Bang ya. Nah, sejauh ini ada nggak pertemuan atau hal lain lah yang terkait dengan istilahnya temuan ganda lah, baik di eksternal ataupun di internal nih kan, karena kan ini kayak menyangkut terhadap dari berhubungan pada hasil penetapan nantinya ya. Ya, temuan kita dari proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik itu kan ada misalnya begini, jadi elemen-elemen data yang kita verifikasi misalnya ya kesesuaian nama, kesesuaian tempat tanggal lahir dalam hal ini ya, kemudian kesesuaian alamat dan kesesuaian pekerjaan. Nah, ada beberapa elemen yang berpengaruh terhadap hasil verifikasi. Jadi kalau misalnya antara data yang diinput dengan di identitas dalam hal ini KTP berbeda, misalnya namanya berbeda tapi yang lainnya sama, nah itu kita penilaiannya atau verifikasinya adalah tidak sesuai. Maka hasilnya akan, kalau ada satu elemen yang tidak sesuai, maka hasilnya masih belum memenuhi syarat PMS. Tapi kalau sudah sesuai semua, dia memenuhi syarat. Ada beberapa elemen, di salah satu elemen data misalnya pekerjaan, ada beberapa pekerjaan yang dilarang menjadi anggota partai politik, misalnya ASN atau PNS, Polri, TNI misalnya, ada kepala desa, penyelenggara pemilu itu nggak boleh. Nah misalnya temuan kita ada namanya A, elemen datanya udah bersih semua, sama semua sesuai, tetapi pekerjaannya diketahui PNS atau ASN misalnya. Maka statusnya itu tidak dulu memenuhi syarat, tapi kita akan muncul status belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat yang PNS. Ada juga misalnya penyelenggara pemilu. Bisa jadi itu tidak memenuhi atau belum memenuhi syarat. Jadi memang karena mungkin terlalu banyak data yang harus diinput oleh LO partai politik, dimasuk semua yang ASN. Tapi kita belum tahu ASN ini apakah memang dia sudah pensiun, sudah berubah statusnya misalnya. Tapi karena di KTP-nya masih karena di KTP-nya masih ASN, maka statusnya akan menjadi belum memenuhi syarat. Nah, bagaimana perlakuan terhadap data yang belum memenuhi syarat itu? Nanti si partai politik, ya, jadi operator partai politik itu akan membuka sipol juga. Oh, ada notifikasi misalnya, ada anggotanya yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Maka kalau belum memenuhi syarat, kita mewajibkan mereka untuk ada pernyataan dari si anggota yang diklaim sebagai anggotanya itu bahwa saya sudah bukan lagi PNS, nah itu diupload lagi. Jadi ada notifikasi ke kita, dicek kalau sudah bukan lagi. Nah itu dilakukan sesuai dengan tahapan. Jadi kalau belum tahapan membuka tanggapan tindak lanjut ya kita belum bisa secara tepat. Jadi terkait dengan temuan ganda ya, baik eksternal maupun eksternal itu sebetulnya itu ada nggak? Kalau ada berapa persentasenya? Ini yang disebut dengan, ada yang disebut istilahnya kalau dalam rumus verifikasi administrasinya itu disebut ganda identik. Ya. Ganda identik itu ada satu partai menginput nama anggota lebih dari satu kali. Misalnya Indra Wismawan, partai A misalnya. Lengkap tuh elemen datanya, namanya, data sesuai. Begitu kita klik muncul lagi namanya di urutan yang ke 200 misalnya, nama Indra lagi, nah itu ada sama persis. Maka kalau ketemu yang begitu itu salah satunya di TMS kan, tidak statusnya tidak memenuhi syarat. Berapa banyak hal seperti itu? Lumayan banyak. Saya tidak tahu persis ya angkanya berapa karena itu bervariasi. Nanti masih dalam ini kan masih proses, nanti ada rekapitulasi dan seterusnya. Belum lagi nanti ada masa perbaikan partai politik. Yang dimaksud kemudian yang dimaksud dengan ganda eksternal itu partai A misalnya menulis nama Indra sebagai anggota di partai A. Kemudian ketika kita melakukan verifikasi administrasi partai B, nama Indra muncul juga di partai B. Itu ganda eksternal namanya. Maka statusnya akan di BMS-kan dua-duanya sepanjang nanti sambil menunggu nanti ada tanggapan dari partai politik berupa surat pernyataan dari si anggota ini. Dia sebetulnya mau memilih partai yang mana.
itu nanti muncul. Oh ternyata dua-duanya melakukan tanggapan. Partai A ada tanda tangan Indra juga, Partai B ada tanda tangan Indra juga menyatakan bahwa saya anggota Partai B juga. Maka solusinya adalah itu harus faktual ditemui. Tinggal lu milih yang mana, kira-kira begitu. Suara pernyataan selesai. Nah itu juga ada temuan. Nah terbaru adalah temuan ganda eksternal luar wilayah. Ini lebih rumit lagi. Jadi misalnya Indra tercatat di Partai A di Kota Serang. Tiba-tiba ada notifikasi ganda luar wilayah. Ternyata di Aceh beda partai, nama Indra masuk juga. Nah, itu ganda luar wilayah. Nah, yang di sana itu BNS. Di sini juga BNS sampai ke sini. Yang terbaru lagi adalah keanggotaan luar wilayah. Jadi Indra yang KTP-nya Serang muncul di keanggotaan partai di Bandung Barat. Tapi alamatnya Serang semua. Nah, itu luar wilayah. Itu pasti. Nah, atau nggak ada kerjaan atau salah input si operator partai. Akhirnya yang kalau begitu sudah jelas statusnya. Itu beberapa temuan. Dan jumlahnya lumayan. Artinya tetap bisa diminimalisir ya, atau dikontrol, dimonitor. Nah, Sipol cukup bisa mendeteksi. Ada kode khusus ketika dilakukan verifikasi. Jadi kalau ketika sistem itu bekerja, si Sipol ini dengan segala macam bahasa mesinnya, itu ada notifikasi, teridentifikasi ganda internal, teridentifikasi potensi ganda misalnya, teridentifikasi ganda identik luar wilayah. Nah, itu ada. Jadi kalau kita klik kelihatan namanya. Oh Indra nih ada 1000 nama Indra tersebar di sekian wilayah, tersebar di sekian partai. Tinggal kita eksekusi nanti statusnya apakah MS sudah sesuai sampai hasilnya MS atau memang MS. Ini PR sebetulnya untuk teman-teman di KPU ya. Tugas sih sesungguhnya untuk bisa secara cermat melihat notifikasi atau hasil-hasil analisis yang dilakukan oleh Sipol. PR-nya ya buat partai politik untuk secara sungguh-sungguh dan benar menghitung data anggotanya. Oke. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya verifikasi ini ya, dan semua yang terpenting adalah pemilih memiliki hak yang sama dan jangan sampai juga pemilih tidak tertinggal haknya untuk melakukan pemilihan di 2024 nanti ya. Nah, Bang, tadi menyebut-nyebut terkait dengan ASN. Nah, saya juga kemarin lihat terus terang saja kami melakukan beberapa riset dan memang betul ada banyak berita ya yang sudah dipublikasikan ke masyarakat terkait dengan keterlibatan ASN untuk sebagai anggota partai politik. Nah, kalau di Serang, kalau di Banten itu ada sekitar 23 ya, ASN untuk sementara yang nanti mungkin akan dikembangkan apakah utama atau tidak. Nah, ini bagaimana temuan adanya 23 ASN ini itu yang terdaftar masuk sebagai anggota parpol nih Bang gitu. Dan untuk tahapan identifikasinya soal temuan ASN ini yang masuk parpol ini seperti apa nih menurut pandangan dari KPU Banten? Ya itu tadi karena input data keanggotaan itu dilakukan oleh operator partai politik di DPP di tingkat pusat. Nah, ketika data itu turun ke kabupaten kota, kita melakukan verifikasi administrasi melalui Sipol. Itu salah satu elemen data yang tadi saya sampaikan yang perlu dicek secara administratif adalah soal pekerjaan. Bahwa ASN adalah salah satu pekerjaan yang dilarang menjadi anggota partai politik. Sudah jelas ketentuan. Nah, apakah kemudian yang bersangkutan dalam hal ini ASN yang namanya muncul di dalam anggota partai menyadari atau dia tunduk tonggong atau dia hanya dicatut misalnya, kan ada tuh isu-isu itu, kita nggak tahu tuh mekanismenya. Tapi bahwa temuan kita ada beberapa anggota partai politik yang berstatus ASN, ya. Bagaimana solusinya terhadap itu?
status keanggotaan di dalam sipol verifikasi adminnya adalah belum memenuhi syarat. Maka itu diteruskan ke ke KPS, ke partai politik untuk dilakukan konfirmasi oleh menyampaikan tanggapan surat pernyataan, misalnya dari si yang bersangkutan bahwa dia misalnya bukan lagi PNS, tapi kalau sampai dengan masa tanggapan tidak juga ada kejelasan dari partai politik, maka ini akan disampaikan ke statusnya akan menjadi TMS. Kalau tidak ada tanggapan, saya kira mekanisme itu sudah ditempuh. Berbeda halnya misalnya orang yang bersangkutan yang ASN kemudian diklaim sebagai anggota ini melakukan pengaduan bahwa nama saya dicatut oleh partai A, saya tidak tahu, saya tidak merasa menjadi anggota partai A karena saya ASN. Kemudian dia menyampaikan kepada kita, nah laporan atau pengaduan dari orang atau ASN yang disampaikan kepada KPRI. KPRI menyampaikan kepada DPP agar DPP Partai A itu mencoret atau menghilangkan nama si ASN ini dari daftar anggota. Itu skema yang dilakukan kalau ada temuan-temuan. Nah, kalau untuk mekanisme sudah sangat cukup jelas ya. Artinya KPU juga ini tidak bertindak gegabah karena memang betul ASN itu merupakan satu hal yang mungkin sudah diatur dalam ketentuan, tidak terlibat dalam jangka parpol organisasi manapun juga itu tidak diperbolehkan ya. Nah, Pak, kalaupun ada temuan itu dan kemudian hasilnya memang benar ASN itu memang terlibat atau masuk atau menjadi bagian dari anggota parpol, itu apa yang menjadi konsekuensi logis? Ya kalau sanksinya itu seperti apa? Kalau terkait dengan status ASN-nya itu di luar kewenangan kita ya, karena undang-undangnya juga undang-undang ASN. Mungkin kaitannya dengan komisi ASN, dengan Menpan RB dan seterusnya. Jadi kalau memang dia kemudian sebagai ASN betul-betul terbukti terlibat di partai politik, tentu regulasi yang berkaitan dengan itu ya, dan kelembagaan yang berwenang melakukan sanksi. Kita hanya melakukan verifikasi temuannya itu, tidak lanjutnya yang tadi saya sampaikan. Ya, artinya KPU ini punya kewenangan untuk mengeluarkan. Oh enggak, yang berhak untuk mencoret nama itu adalah partai politik. Kalau ada pengaduan. Tetapi kalau sampai batas waktu tanggapan atas batas waktu tindak lanjut hasil vermi, misalnya karena dia belum memenuhi syarat, kita berikan waktu kepada partai politik untuk menyampaikan tanggapan, surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa saya bukan lagi ASN atau saya sudah pensiun kemudian diambil sipol. Ketika itu ada buktinya, maka dia dinyatakan memenuhi syarat sebagai anggota, tapi dia sudah pensiun atau sudah berhenti sebagai ASN. Tapi kalau sampai batas waktu tanggapan hasil verifikasi, tidak lanjut hasil verifikasi administrasi, parpol tidak juga mengirimkan surat pernyataan dari yang bersangkutan, maka statusnya menjadi TMS. TMS itu berarti tidak memenuhi syarat, dia tidak diakui sebagai anggota partai. Dan itu akan mempengaruhi batas minimal keanggotaan partai politik 1/1000 atau 1000 jumlah penduduk di pengurusan kabupaten kota. Ya, saya pikir itu sudah clear ya. Insyaallah. Ya. Nah, ini lagi-lagi sebuah jawaban dari KPU yang sangat cukup clear, di mana publik bisa menilai bahwa terkait hal ini itu memang concern ya KPU dalam menanganinya seperti itu. Nah, Pak, kita berbicara tentang angka partisipasi publik ini, Bang ya. Gitu. Nah, terkait ini kan memang yang menjadi penentu terhadap suksesnya pemilu 2024 ya. Semakin banyak masyarakat Banten menjadi pemilih di pemilu nanti, itu tingkat keberhasilan terutama dalam pemimpin itu besar ya. Nah, bagaimana angka partisipasi warga nih menjadi pemilih untuk saat ini nih, dalam arti data ataupun
informasi yang memang KPU miliki? Ya memang salah satu faktor yang ikut mempengaruhi partisipasi pemilih adalah data pemilih atau daftar pemilih. Kita sejak pemilu 2019 ini sesuai dengan amanat undang-undang wajib melakukan apa yang disebut dengan pendataan pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPP. Nah, itu sudah dilakukan dan kita selalu update per bulan dan dikoordinasikan. Kalau di kabupaten kota 3 bulan sekali, di provinsinya 6 bulan sekali. Itu sudah kelihatan tren kenaikan atau penurunan jumlah pemilih. Jadi dari situ kita identifikasi ada nggak pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi di tahun ini, misalnya tidak memenuhi syarat, misalnya dia perubahan status pekerjaan yang tadinya wira swasta jadi TNI atau Polri misalnya. Ada yang berubah status yang tadinya TNI Polri jadi pensiun, berarti dia pemilih pemula atau pemilih baru misalnya. Ada juga misalnya yang sudah meninggal, berarti dia termasuk kategori itu kita identifikasi. Termasuk kemarin terakhir kita punya data yang dianggap tidak padan oleh Kemendagri. Jadi DPT Pemilu 2019 dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri, dilakukan sinkronisasi, turun ke kita data yang dianggap tidak padan karena misalnya beda NIK dan seterusnya. Nah, semakin bersih daftar pemilih tetap kita dari pemilih-pemilih yang error datanya misalnya, itu insya Allah akan mendorong tingkat partisipasi pemilih karena pembagiannya juga jadi lebih bersih. Selain itu tentu ada soal sosialisasi, ada soal teknis pembagian TPS, regrouping pemilih, nah itu juga penting. Jadi regrouping pemilih itu tidak boleh misalnya pemilih di satu RT, satu keluarga, misalnya satu kakak terpisah TPS, itu juga berpengaruh. Atau di satu RT 1 Kelurahan Cinanggung misalnya atau Kelurahan Kaligalu dapat TPS-nya di Kelurahan Unyur misalnya. Nah, itu akan. Dan pengalaman 2019 ketika tingkat partisipasi kita itu luar biasa. Jadi rata-rata di semua daerah di 5 jenis pemilihan itu angka 82 sampai 83%. Secara nasional 81,2% tingkat partisipasi. Di atas saja. Jadi rata-rata bahkan target 2019 itu tingkat partisipasi pemilih kita hanya 77,5%. Faktanya sangat tinggi. Jadi alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di pemilu 2024. Berapa kita mau target? 90%. Karena capaiannya sudah 83%. Artinya mungkin targetnya ada di angka 85 ke atas. Tetapi sekali lagi soal target tingkat partisipasi pemilih juga nanti KPU RI yang akan menetapkan targetnya sekian. Kita tinggal mengikuti apakah kemudian kita akan menargetkan lebih dari target nasional atau tidak. Tapi pengalaman kemarin KPU RI yang kemudian menetapkan tingkat partisipasinya berapa persen, kemudian nanti akan ada program-program yang disiapkan oleh KPU RI untuk kita laksanakan di tingkat provinsi apa di tingkat kabupaten kota. Kalau untuk provinsi Banten sendiri, pemilih yang tercatat itu ada berapa pemilih? Sampai hari ini ya kalau berdasarkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sekitar 8,6 juta sementara ini ya. Jadi ini bisa turun bisa ditambah tergantung nanti proses pemutakhiran data pemilih. Nah, nanti sekitar bulan Oktober itu sudah masuk ke tahapan pemutakhiran data pemilih. Artinya bisa ada perubahan ya? Kelihatan ya. Update. Akan itu ada data per Februari ya kalau nggak salah ya? Yang terakhir itu kita melakukan koordinasi rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilu itu di bulan Juni ya kemarin update-nya terakhir. Karena itu per 6 bulan sekali kan kalau di tingkat provinsi, kalau di tingkat kabupaten kotanya per 3 bulan. Ya, mudah-mudahan dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semakin bersih lagi. Meskipun ada temuan-temuan kita yang tetap kita butuhkan proses pencocokan dan penelitian di lapangan, kayak misalnya ada satu
elemen data NIK-nya kurang misalnya gitu ya, karena salah input kemudian dianggap tidak padan oleh Kemendagri, itu statusnya dimasukin dalam apa namanya itu, status khusus gitu ya, bisa nanti difaktual karena memang orangnya sebetulnya ada gitu. Tapi secara administrasi NIK-nya kurang bener lah. Kesalahan mungkin dulu di petugas pemutahiran data pemilih kita. Sampai sedetail itu ya, cari. Iya, memang karena ada sistem lah. Untungnya kita sudah main di teknologi informasi jadi ketahuan. Tapi sebetulnya orangnya ada. Misalnya saya, ada orangnya, alamat saya jelas. Pemilu 2019 saya masih lolos. Tapi ketika disinkronisasi datanya, ada misalnya angka dalam NIK saya yang salah sehingga tidak terdeteksi. Nah, itu yang perlu Pada prinsipnya memang jangan sampai yang menjadi hak pemilih atau masyarakat itu hilang ya. Betul. Jangan sampai memastikan KPU betul. Jadi prinsipnya kita di KPU tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia yang kehilangan hak pilihnya, yang memenuhi syarat sebagai pemilih kehilangan hak pilih. Oleh karena itu saya kira di undang-undang pemilu itu sudah mengakomodir banget kan. Sampai terakhir kalau dia belum tercatat dalam DPT misalnya, dia tetap boleh datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik. Syaratnya itu KTP elektronik loh, bukan KTP zaman pengen zaman dulu itu. Nah, itu syarat. Nah, jadi ini informasi sahabat Sorsowan. Jadi ketika memang kita tidak terdaftar di dalam daftar pemilih nantinya, dan kita merasa punya hak sebagai pemilih untuk memberikan kontribusi pada daerah, itu bisa datang langsung ke TPS ya, dengan membawa KTP. Tentu sesuai dengan daerah pemilihannya. Jadi kalau misalnya kita punya KTP Serang, belum terdaftar di DPT, itu jelas KTP Serang, komplek apa, RT, di situ dia. Tapi kalau nyoblosnya di Bandung, itu tetap bisa kalau pemilu, tapi hanya akan dapat misalnya surat suara presiden. Oh iya, sudah daerahnya. Daerahnya nggak bisa, dia hilang semua. Betul. Jadi berdasarkan alamat sesuai KTP domisili ya. Oke, KTP-nya ya elektronik ya. Itu ditekankan. Oke, jadi jumlah partisipasi yang sejauh ini ada 8,6 juta ya, Bang ya. Pemilih ya. Oke. Nah, kalau yang belum memenuhi syarat sampai sejauh ini ya memang masih dilakukan verifikasi, itu ada berapa? Ya asumsi sekarang begini, jadi 8,6 itu sudah termasuk estimasi pemilih pemula yang pada saat 2024 itu akan berusia 17 tahun. Baik, Kak. Jadi itu ya informasi yang memang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat Sorsowan terkait dengan verifikasi pemilih nanti di 2024 dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan informasi yang bisa menjadi pertimbangan sahabat-sahabat Sorsowan tentunya sebagai pemilih nantinya di 2024. Pak, saya coba ingin menanyakan lagi terkait dengan, ini agak sensitif sebenarnya sahabat Sorsowan, terkait dengan biaya beban biaya tanggungan terhadap pelaksanaan pemilihan ya di 2024. Nah, tentu ini kan KPU kan mengajukan usulan ya terkait dengan anggaran ini untuk melaksanakan pemilu ini. Nah, jadi terkait dengan anggaran ini sesuai dengan informasi yang saya banyak ya didapatkan di berita itu bahwa KPU Banten mengajukan usulan kepada Pemprov sebesar 537 miliar yang saat ini memang diajukan ke Gubernur Provinsi Banten ya, yang juga ini dilakukan atau pembahasan di pansus DPRD di legislatif untuk bisa menentukan apa besaran yang memang bisa disetujui ya seperti itu. Tapi yang saya lihat juga ini akan akan diturunkan dengan beberapa termin tidak sekaligus ya, itu di awal 2023 informasinya itu akan dikucurkan sekitar 4,1 miliar something ya, kemudian di
2024-nya akan dicairkan 453 miliar dan terakhir di 2025 dengan nilai 41,9 miliar. Ini sesuai informasi yang saya dapat nih, Bang Eka ya. Nah, kemudian untuk peruntukannya ini juga salah satunya sekitar 64% itu dari total anggaran akan digunakan untuk gaji badan ad hoc. Nah, terkait dengan hal ini Bang Eka, ini bagaimana menurut pandangan KPSDO ini? Karena tanpa anggaran pun itu kan tidak mustahil ya, tidak bisa terlaksana juga pelaksanaan ini. Tapi kami yakin bahwa pihak-pihak pemerintah baik eksekutif atau legislatif juga berperan dan kontribusi untuk memang suksesnya terhadap pemilihan 2024. Ini gimana penjelasan dari KPU? Pertama terkait dengan anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024, seluruh beban anggaran itu dibiayai melalui APBN, distribusi dari KPU RI ke semua provinsi dan kabupaten kota termasuk Banten. Jadi berapa anggarannya saya kira persisnya KPU RI yang lebih tahu lah. Tapi pastinya untuk penyelenggaraan pemilu itu semua pembiayaannya dibebankan melalui APBN. Adapun kami dalam beberapa hari kemarin atau minggu terakhir melakukan advokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan serentak atau pilkada serentak di 2024. Karena sesuai amanat undang-undang 10/2015 terkait dengan pembiayaan pelaksanaan pemilihan serentak itu masih dibebankan kepada APBD masing-masing wilayah sesuai tingkatan. Nah, khususan di 2024 karena penyelenggaraan pemilihan serentaknya ini semua pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati wali kota di 8 kota, maka penganggarannya sesuai dengan amanat Permendagri 52 tahun 2019 pasal 5-nya mengatakan bahwa jika penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan di provinsi maupun kabupaten kota, maka dapat dilakukan istilahnya cost sharing, bagian pembuatan pembiayaan pelaksanaan pilkada. Karena itu kita melakukan advokasi sekaligus untuk menyepakati komponen biaya mana yang akan di-cost sharingkan dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, itu kita ajukan kemarin kepada Pemprov Banten, kepada Pak Gubernur, angka sekitar 537 miliar dengan asumsi bahwa seluruh pembiayaan honor panitia ad hoc itu PPK sampai dengan KPPS di kecamatan dan PPDP yang jumlahnya sekitar 257.000 orang itu dibiayai dari anggaran itu. Dan itu komposisinya sekitar 64% dari total keseluruhan biaya. Dari beberapa kali diskusi, beberapa kali hearing, baik itu dengan Kesbangpol, dengan BPKD Provinsi Banten dan dengan Komisi 1, itu sudah ada kesepahaman dan proses verifikasi kemudian efisiensi anggaran oleh Kesbangpol, maka hampir bisa dipastikan KPU akan dialokasikan anggaran sebesar 499 miliar berdasarkan efisiensi dan verifikasi. Nah, skemanya seperti apa? Pemprov Banten menyatakan bahwa skema pembiayaannya akan dilakukan melalui dana cadangan. Pemprov mengalokasikan dana cadangan di APBD-nya dan untuk kepentingan itu dibutuhkan peraturan daerah. Nah, sekarang raperdanya sedang dibahas oleh DPRD. Jadi biaya penyelenggaraan pemilihan itu tidak hanya untuk KPU, tapi ada juga Bawaslu. Jadi total antara kebutuhan anggaran KPU dengan Bawaslu itu 590. Itu di luar keamanan. Tapi yang masuk dalam rencana Perda total anggarannya sekitar 499 miliar untuk KPU. Dari 499 itu 64%-nya adalah untuk pembiayaan honor ad hoc dari mulai kecamatan sampai dengan KPPS dan PDP yang tadi saya bilang jumlahnya sekitar 200 orang. Oke, jadi memang itu
peran dari pemerintah daerah juga itu jelas ya. Wajib. Wajib ya, wajib. Terkait penyelenggaraan pilkada. Iya, betul. Oke, sejauh mana kepastian dari pemerintah, apakah ini akan ada pengurangan atau mungkin sesuai dengan yang diusulkan atau bagaimana nih? Ya, harapan kita baik pemerintah maupun DPRD Banten itu bisa menyepakati dan bisa menyetujui usulan anggaran kita dalam skema raperda, skema dana cadangan, dana cadangan. Artinya proses sudah kita tempuh kan, usulan, kemudian ada proses verifikasi oleh instansi terkait dalam Bangpol, ada efisiensi. Kita juga sudah komunikasi dengan PJ Gubernur. PJ Gubernur tegas menyatakan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Banten mampu. Kira-kira begitu kan? Nah, mudah-mudahan bukan sekedar retorika kan. Dan itu saya sampaikan juga kepada BPKAD bahwa Pak PJ Gubernur sudah menyatakan kemampuan fiskalnya sanggup kok. Nah, tinggal kebijakan politiknya di level DPRD. Mudah-mudahan dari hearing kemarin sih saya kira rasionalisasinya sudah ketemu. Kebutuhannya sudah real. Kita sudah detail tuh. Ada buat apa duit itu kira-kira. Ada istilahnya buat hal-hal di luar kepentingan penyelenggaraan tahapan pemilihan. Insya Allah bisa sepaham. Dan yakin memang apalagi sudah bicara seperti Pak Gubernur ya. Insya Allah. Secara fiskal sangat memadai. Ya, setidaknya ada kepercayaan, confident level terkait dengan pendanaan ini itu full support ya. Insya Allah. Mudah, nggak meleset. Amin. Oke, Bang, tadi di awal kan Bang Eka udah bicara nih terkait dengan tantangan dan memang betul pesta demokrasi rakyat ini itu memang memerlukan persiapan yang matang, kemudian juga pasti di lapangan atau dimanapun itu ada beberapa hal yang harus dihadapi ya sebagai bentuk tantangannya. Nah, apa yang menjadi tantangan atau PR besar lah bagi penyelenggara nih untuk mengusung pemilu ini nih, Bang, terutama secara ideal ya dan juga jurdil, ya, apalagi sekarang ini kan dalam landscape politik yang pasca kemarin nih, ini kan nggak mudah untuk mengkondusifkan tentu masyarakat ya dari hal-hal yang bisa merugikan terhadap bangsa negara ini. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, beberapa tantangan kita ya. Pertama tadi soal bagaimana tingkat partisipasi pemilih di 2024 tetap tinggi. Caranya tentu sosialisasi masif, baik pertemuan langsung, melibatkan seluruh komponen masyarakat, dengan menggunakan seluruh kemampuan lini media kita, dan semua dengan media dan seterusnya itu kita lakukan. Yang kedua, tantangan kita adalah soal politik uang. Politik uang yang saya kira dari pemilu ke pemilu, dari pilkada itu semakin terang saja prakteknya kira-kira. Seperti budaya dan politik. Mudah-mudahan belum menjadi budaya ya. Sehingga sehingga yang perlu kita lakukan sekali lagi ultimatum penekanan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan praktek itu, kemudian sosialisasi kepada masyarakat juga kita lakukan, dan yang terpenting kita harapkan adalah soal penguatan regulasi terhadap praktik politik uang sekaligus penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya itu kan ada di Bawaslu dan di Kepolisian dan Kejaksaan. Mudah-mudahan 3 elemen penegak hukum di konteks hukum pemilu ini bisa secara baik juga melakukan penegakan hukum. Tantangan yang selanjutnya adalah soal hoax. Soal hoax juga kita ingin betul-betul antisipasi bagaimana kemampuan SDM kita bisa mengcounter hoax ini, sehingga perlu juga kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Saya kira teman-teman media seperti Suroswan punya peran juga untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang hoax dan bagaimana menganalisa atau mencermati atau mengetahui apakah berita ini benar. Saya kira itu perlu dilakukan secara edukatif terhadap beberapa tantangan yang saya kira masih akan ada di 2024. Tentu program dan kegiatan kita untuk melakukan atau menjawab tantangan itu menjadi bagian penting bagi KPRI untuk
memutuskan dan melaksanakan kira-kira. Tapi sejauh ini kalau mencermati ya, ini di luar dari konteks fungsi dari KPU ya Bang ya. Kalau melihat kondisi yang masa lalu dengan yang saat ini akan terjadi seperti apa nih? Simulasinya lah kurang lebih, bahwa pemilu ini apakah akan sama seperti landscape politik tahun sebelumnya, atau mungkin lebih tinggi tensinya, atau sebaliknya akan lebih sejuk? Ya kalau itu mungkin ya, cermatan pengamat mungkin yang lebih tajam. Kalau dari sisi kita, pastinya tantangan secara teknis pelaksanaan hampir bisa dipastikan tidak berbeda jauh dengan yang lalu. Bahwa pengalaman kita ada hoax, ada politik uang, ada tantangan partisipasi pemilih, ya itu akan sama. Tapi soal tensi dan seterusnya, jika itu masuk dalam tantangan, ya bisa jadi tensinya lebih tinggi dan bisa jadi biasa-biasa saja. Karena kalau saya di lapangan di 2019 yang jadi tensi tinggi itu kan di medsos, di apa namanya, dunia maya, kira-kira begitu ya. Kalau saya faktualnya di lapangan, ya memang ada perbedaan pendapat, tapi ya tidak seseram yang dibayangkan. Saya ke Cilogang, saya ke Pandeglang, ya memang ada perbedaan antara partai dan seterusnya, tapi tidak seseram di Twitter atau di media massa yang lain, media apa namanya, sosial yang lain. Jadi mungkin saja perbedaan-perbedaan itu ada, friksi-friksi itu ada di masyarakat, bisa jadi, tapi itu masih bisa kita lihat sebagai tantangan sehingga kita tetap punya solusi antisipasi. Dan saya kira itu tugas kita semua, termasuk tentu partai politik dan calon-calon kandidat yang punya kepentingan supaya penyelenggaraan pemilu ini tetap baik, berintegritas dan bermartabat. Nah, kalau di KPU sendiri itu ada upaya atau mungkin dalam sisi sistem atau apapun ya yang menyediakan fasilitas itu agar masyarakat kita tidak termakan hoax yang memang berseliwerannya yang nantinya akan merugikan itu bagi masyarakat itu sendiri. Ya, apakah ada itu? Ya, yang disebut apa istilahnya resolusi konflik. Sejak awal KPU RI sudah mendorong, pokoknya dibuat apa namanya komunikasi dengan stakeholder utama. Stakeholder utama itu Forkopimda, kemudian partai politik dan apa namanya untuk mengajak, membuka ruang komunikasi. Sejak awal sudah bisa kita antisipasi. Sederhananya kita buat WA group lah kira-kira. Kemudian ada pertemuan-pertemuan yang secara periodik bisa kita lakukan untuk memitigasi kemungkinan konflik yang muncul apa. Termasuk informasi dari teman-teman intelijen juga sangat kita butuhkan untuk mengimbangi lah kira-kira gitu. Sehingga dalam beberapa waktu kemarin ya setelah diluncurkan tahapan itu kita istilahnya roadshow dengan stakeholder untuk bisa menyampaikan dan menyerap kira-kira potensi konflik apa, tantangan apa yang mesti kita antisipasi. Jadi KPU RI sendiri kan memang melakukan hal yang sama. Kemudian kita adopsi langkah itu, alhamdulillah terkumpul lah apa istilahnya forum komunikasi pemilu 2024. Di situ ada partai politik, ada institusi keamanan, gitu ya, ada lembaga pendidikan, ada dari Pemprov juga. Itu kita sebagai wadah komunikasi. Mudah-mudahan dengan itu ya mitigasi konfliknya bisa kita deteksi sejak awal. Artinya pendekatan yang dilakukan KPU adalah humanisme ya terhadap sebuah pihak ya. Melibatkan banyak inilah stakeholder. Ya, ke depan tentu kita akan bangun juga komunikasi bersama dengan organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, baik formal maupun non formal. Oke, iya. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada sedikit lagi pertanyaan yang mungkin ingin kita buka. Nah, terkait dengan pemilihan nanti, Bang ya, sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi hasil dan informasi pemilihan. Nah, ini kan bentuk bagaimana KPU mengkomunikasikan kepada publik bahwa hasil ini juga memang bisa dipertanggungjawabkan nantinya di endingnya ya, Bang ya. Nah, apa yang memang KPU siapkan dalam hal ini, baik itu infrastrukturnya atau apapun? Apakah memang ada semacam kayak live streaming mungkin, gitu ya? Kalau ini kan kita kenalnya quick count-nya, yang memang dibuka secara publik, tapi versi KPU-nya. Nah itu apakah ada upaya-upaya itu atau ada upaya seperti apalah yang mungkin KPU siapkan sampai hari ini? Iya. Kalau tahun yang lalu memang kita tidak melakukan kontrol, saya nggak tahu pertimbangan politik, tapi
untuk memenuhi kebutuhan informasi publik terkait dengan hasil pemilu itu ada, bisa dicek kalau dulu ya, ada di info pemilu di website KPU Banten. Itu akan kelihatan update-nya, meskipun bukan hitung cepat ya, tapi dia update itu artinya dia data yang sudah masuk berapa, itu kan dari seluruh Indonesia masuk melalui website dan itu bisa diakses oleh salah satunya. Kalau proses-proses penghitungan di TPS, kemudian rekapitulasi berjenjang dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan segala macam, itu biasanya ada kebijakan. Dia live streaming langsung menggunakan media sosialnya, media sosial akun resmi ya, yang dimiliki oleh masing-masing KPU kabupaten kota. Itu biasanya dilakukan live streaming. Di samping itu kan masyarakat boleh melihat juga, ada saksi dan seterusnya lah. Jadi proses-proses itu tentu sebagai penunjang dari prinsip transparansi yang kita laksanakan, terutama untuk memenuhi kebutuhan informasi. Nah, pengalaman itu tentu segera akan diadopsi juga di pemilu 2024. Tentu dengan segala macam kebijakan, pokoknya tidak boleh ada proses yang tidak diketahui oleh publik. Ya soal hitung cepat segala macam itu urusan dan lembaga survei. Kita nggak mau masuk ke situ. Iya, ini luar biasa. Jadi kembali kita diingatkan bahwa KPU memang betul-betul mengupayakan terkait dengan transparansi dan keterbukaan yang seterbukanya secara luas, sehingga memang hasil yang dilakukan oleh KPU ini betul-betul punya integritas ya, sebagai yang memang ini bisa dipertanggungjawabkan baik secara ya jurdil lah istilahnya begitu, tentu profesional. Ya. Nah, sahabat Suraswan, sebelum kita akhiri ya, ini masih terkait dengan integritas KPU nih, Bang ya gitu. Jadi ada yang kita tahu lah, ada istilah politik uang dan dinasti, gitu. Ya Bang ya. Nah, ini bagaimana nih menurut Bang Eka nih terkait dengan dua fenomena ini nih, terutama terkait dengan bagaimana posisi bagi KPU Banten itu sendiri. Ini bisa dijelaskan nih, terkait dengan politik uang dan politik dinasti. Ya, isu yang saya kira menarik ya, dari sisi penyelenggara, terutama terkait dengan isu politik dinasti. Yang saya kira ini tidak hanya terjadi di Banten sekarang, banyak daerah lah yang kemudian dipersonifikasi menganut sistem politik dinasti lah kira-kira. Tapi dari sisi penyelenggaraan tentu KPU melihat secara regulatif KPU pernah melakukan terobosan-terobosan bisa mengerem kira-kira agar apa yang disebut politik dinasti ini tidak terus-terusan terjadi. Pernah ada satu regulasi misalnya yang menyatakan bahwa jika calon itu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan incumbent misalnya, baik ke atas dan ibu bapak, ke bawah anak dan seterusnya, itu ke samping misalnya kekerabatan bibi om dan itu tidak boleh mencalonkan kira-kira. Nah, artinya secara regulatif KPU pernah melakukan terobosan-terobosan, termasuk juga misalnya regulasi mengenai bahwa calon anggota legislatif dari mantan narapidana koruptor itu kan pernah ada regulasi juga dari KPU untuk mengerem atau menutup pintunya. Tapi kemudian di sisi lain regulasi-regulasi itu oleh lembaga yang punya kewenangan untuk menafsir undang-undang maupun peraturan dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya kira-kira, sehingga memang belum bisa dilaksanakan. Prinsipnya KPU melihat bahwa perlu ada terobosan-terobosan hukum, terobosan-terobosan regulasi yang bisa membuat proses demokrasi dan proses pemilu di Indonesia ini menjadi lebih baik, integritas kira-kira. Mudah-mudahan ke depan ada jadi regulasi yang bisa memastikan gitu ya, bahwa apa yang disebut dengan politik dinasti itu bisa direm peristiwanya lah kira-kira. Saya kira itu. Iya. Tapi begini, sekalipun itu politik dinasti, ya sebetulnya kan sah-sah saja ketika dia dikembalikan sebagai warga negara, karena dia punya hak
untuk akan mencalonkan lah ya, atau menjadi figur pemilih figur yang dipilih nantinya kan. Ya, jadi bagaimana memastikan bahwa itu adalah bagian daripada hak dari masyarakat itu sendiri sebagai konsultasi untuk pemilihan. Ya itu memang yang disampaikan sebagai argumentasi hukum para atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasi undang-undang dan peraturan lainnya. Itu yang menjadi argumentasi sepanjang. Ya, artinya sepanjang tidak ada aturan yang mengikat soal politik ya kita ikut saja. Tapi saya kira setidak-tidaknya KPU pernah mencoba selaras dengan aspirasi masyarakat kira-kira begitu. Meskipun kemudian ada argumentasi hukum yang lebih kuat dari sisi kelembagaan yang punya kewenangan melakukan. Ya, terlepas itu berarti memang kembalikan lagi kepada aturan ya, mekanisme yang ini. Saya Kang Indra cocok lah hakim aku. Oke, ya sahabat Surosoan, ini tidak terasa ya waktu juga, tapi sebelum di close saya juga ingin bertanya nih, karena ada yang menarik bagi saya di belakang saya ini bisa menjadi penjelasan bagi sahabat-sahabat Surosoan ya tentunya. Baik Kak, ini di sini ada gambar ya, rumah pintar pemilu ya. Ini di sini ada juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, KPU Banten. Nah, bisa dijelaskan nggak? Ini rumah pintar pemilu ini apa? Karena banyak hal yang memang menggunakan istilah saya ini ya sebagai basis atau ruang komunikasi, informasi dan komunikasi untuk publik. Ya, rumah pintar pemilu ini, insya Allah jadi kalau sahabat-sahabat atau teman-teman Surosoan datang dan masuk ke sini jadi pintar soal pemilu, karena isinya ini semua informasi tentang pemilu dan pilkada. Jadi kalau sekali saja Kang Indra masuk ke sini baca semua udah paham. Kang Indra bisa menggantikan saya nanti di sini karena lebih paham dari saya. Jadi ini kita dirikan khusus sebagai ruang komunikasi kita, juga sebagai ruang sosialisasi kita kepada publik. Dan ini ada di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi dan di masing-masing kabupaten kota juga kita punya pintar. Ini informasi seputar pemilu, sejarah pemilu, pilkada dan seterusnya. Ada data-data seputar hasil pemilu dan hasil pilkada itu sudah lengkap. Nah ini juga untuk menampung hasrat keingintahuan publik ya, terhadap soal-soal pemilu. Nah, kita biasanya menerima kunjungan dari sekolah-sekolah, dari kampus-kampus, juga menjadi salah satu basis informasi untuk riset. Alhamdulillah sampai hari ini masih bisa bertahan dan masih bisa terawat lah, ya. Meskipun tidak terlalu besar alokasi anggaran. Enggak. Ini menyampaikan supaya Kang Indra tahu. Iya, memang betul. Jadi ketika saya masuk di situ juga, di sini juga banyak hal memang informasi atau terkait dengan KPU ini bisa dilihat ya. Segala bentuk informasi lah. Nah ini memang terbuka untuk masyarakat sehingga kesadaran ingin tahu terhadap KPU ini masyarakat bisa diakses melalui rumah pintar pemilu ini. Yep. Begitu ya Bang ya maksudnya. Benar sekali. Baik sahabat Surosoan, tidak terasa kita sudah di penghujung diskusi kita di kali ini dengan Bang Eka Satya Laksmana. Bang, terakhir sebelum kita tutup, satu pesan untuk sahabat pemilih ya dan juga sahabat Surosoan terkait dengan masa saat ini ya menuju pemilihan 2024, terutama memang di era yang tidak mudah ya saat ini, yaitu era post-truth, di mana masyarakat ini dihadapkan dengan hal yang terkadang sulit untuk menjadi bahan pertimbangan informasi terkait informasi yang beredar di luar sana gitu Bang. Nah, apa kira-kira pesan dari Bang Ika bagi sahabat-sahabat pemilih dan Surosoan? Ya, untuk sahabat pemilih dan sahabat Surosoan, pertama saya ingin menyampaikan harapan agar semua kita masyarakat mendukung dan ikut menyukseskan pemilu di 2024
Caranya dua, satu menolak politik uang, kedua jangan percaya hoax. Saya kira itu. Singkat, jelas, padat. Ya memang itu yang menjadi ini ya, masih menjadi sorotan publik ya. Nah terkadang itu juga menjadi rayuan maut ya, sehingga pemilih juga kadang-kadang tidak agak sulitan ya, pemilihan secara cerdas. Baik sahabat-sahabat Surosoan, tidak terasa ya kita sharing di sesi ini yang luar biasa. Memang kita mendapatkan berbagai banyak input ya terkait segala informasi secara terbuka, secara transparan terkait dengan kepemiluan di 2024. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu gambaran bagi kita semua, khususnya sahabat-sahabat Surosoan yang memang memiliki menjadi pemilih secara benar dan juga cerdas, yang tentu tidak terpengaruh terhadap hoax-hoax yang memang berseliweran ya, tidak bisa dipercayai, sehingga negara kita ini atau Provinsi Banten ini tetap dalam kondisi yang aman, tentram dan kondusif. Dan kemudian saya juga tidak bisa banyak menyimpulkan, tetapi dari apa yang tadi didiskusikan dengan narasumber kali ini, itu saya meyakini bahwa KPU itu betul-betul bekerja dalam melaksanakan pemilihan umum di 2024 ini secara profesional, terbuka, karena apapun yang diinginkan, diharapkan oleh masyarakat bisa secara langsung ya mendatangi ke KPU untuk mendapatkan informasi yang publik inginkan. Tentu ini adalah satu hal yang terobosan yang memang perlu kita apresiasi, dan kami yakin KPU juga akan melaksanakan kinerjanya secara profesional tentunya. Kami akhiri untuk saat ini, nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dengan topik yang menarik. Tentu jika ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan kepemiluan ataupun dengan KPU Provinsi Banten, itu teman-teman bisa menuliskan di kolom chat di kanal YouTube ini ya, di Surosoan Channel. Baik, kami ucapkan terima kasih tentu kepada KPU Provinsi Banten yang sudah memang memberikan kesempatan kami untuk berada dan berdiskusi terkait dengan kepemiluan 2024 ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu gambaran informasi bagi publik, di mana menjadi pemilih yang cerdas dan juga benar. Sekali lagi, KPU Banten terima kasih atas kesempatannya, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surosoan.